Oke, halo semua, kembali lagi di channel saya. Jadi ini mungkin adalah video pertama saya mereview ya HP 2018 ya. Ya ini 2024. Cuman ini saya iseng review aja. Apakah HP 2018 ini masih worth it dan masih bisa dipakai, masih layak untuk 2024 ini. Dan HP itu adalah Asus Zenfone Max Pro M1. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu HP ini zaman dulu itu pada saat awal rilis. HP ini termasuk ya mid range yang lumayan kenceng ya pada zamannya. Bahkan gadget bilang ini HP juga ya lumayan overkill lah untuk harganya pada zaman itu. Dan yang saya gunakan ini adalah yang varian paling rendahnya, yaitu varian RAM 3 internal 32, dan posisinya sudah custom ROM di Android 14 FreshOS. Jadi apakah HP ini masih layak di 2024 dan masih bisa dipakai? Jawabannya bisa dan tidak. Kenapa saya bilang bisa dan tidak? Karena ya HP ini sejatinya ya sudah 6 tahun umurnya. Pasti kalau kalian nggak mungkin dapat barang yang baru dari penjual, kalian pasti akan dapatnya ya yang bekas second hand dari orang-orang atau dari counter ya. Untuk unit saya ini saya beli baru dulu ya, lupa harganya berapa, ada den dikit. Untuk kameranya masih jelas ya, di sini layar juga retak, baterai juga udah pernah ganti ya, tapi ini udah boros lagi. Dan ini saya posisinya di Android 14 ya. Apakah berat? Ya berat. Untuk yang RAM 3 ini berat, tapi untuk yang varian di atasnya mungkin masih bisa mumpuni ya. Dan ini posisi saya sudah di overclock ya. Nah, bisa lihat itu ya, maksimal clock speednya yang peak itu di 2,21 GHz, terus yang little di 1,84 GHz. Standarnya di Snapdragon 636 ya, itu clock speednya itu 1,8 untuk yang peak, terus 1,6 untuk yang little itu. Terus ini GPU nya juga di overclock ya, standarnya itu 430, ini saya pakai yang 585. Kenapa kok di overclock? Ya karena untuk mengikuti zaman aja lah sebenarnya. Kalau HP nya ini masih mumpuni, masih baru gitu ya, ya nggak perlu di overclock lah. Maksudnya dalam artian ya speknya masih yang kayak zaman sekarang itu 2 tahun, setahun, 3 tahun, karena ya masih kuat lah. Berhubung ini HP sudah 6 tahun ya, performanya juga ya sudah jelas kalah gitu kan dengan HP-HP baru ya. Kita overclock biar performanya itu masih bisa lah, dikit-dikit masih bisa bersaing lah, walaupun udah jelas tidak bisa bersaing gitu. Untuk skor Antutunya sendiri saya dapat di 222.000 ya. Kalau dibilang cukup sih ya biasa ya. Kalau dibilang underpower sih ya lumayan underpower untuk zaman segini ya, untuk tahun segini itu lumayan gitu. Tapi kalau kita bandingin dengan HP keluaran baru, ada kok yang setara kok, mirip-mirip malah. Itu ya ini Realme C65, ini yang varian 6128 ya, dia dapatnya di 225 ya, cuma beda 3K ya. Ini HP rilis bulan April kemarin ya, dia menggunakan Helio G85, berarti bisa dibilang Snapdragon 636 ini mirip performa dengan Helio G85 ya. Tapi ya saya ini yang varian RAM 3, kita nggak tahu yang varian RAM 4 atau bahkan yang RAM 6 mungkin bisa lebih tinggi, karena kan kalau yang RAM 3 ini masih LPDDR4 ya.
terus masih single channel juga. Terus konon yang RAM 6 itu dual channel LPDDR4X, jadi kemungkinan skor memori bisa lebih tinggi gitu. Jadi ini juga bisa lebih tinggi gitu. Terus kalau dibilang kameranya sih ya lumayan lah, nggak jelek-jelek banget, tapi ya untuk zaman sekarang ya sudah mulai ketinggalan lah. Cuman enaknya kameranya sudah bisa 4K lah, terus 30 fps nya di stabil. Nah, minusnya kalau yang RAM 3, kalau kalian nyoba 4K di Android 14 itu sering freeze, mungkin karena RAM-nya nggak kuat kali ya. Terus saya kan juga lagi cam karena kamera di custom ROM itu kurang mumpuni stok ROM-nya. Jadi kalau kalian di stok ROM, ya kan, stok ROM-nya kan pasti kameranya juga sudah di improve dari Asusnya sendiri. Nah, saya ini pakai Gcam Pirate. Untuk stok kameranya saya sudah hapus ya, karena ya jelek banget jujur gitu. Untuk kameranya sendiri spesifikasinya itu menggunakan dua kamera ya di belakang, satunya 13 megapiksel. Tapi untuk yang varian RAM 6 itu 15 megapiksel, 15 apa 16 itu aku lupa. Ya jelas lebih bagus. Terus katanya support 60 fps juga, karena saya nyoba yang di varian RAM 3 ini dia nggak support 60 fps. Saya coba di stok ROM-nya juga, di stok kameranya juga nggak bisa 60 fps, atau mungkin ya karena HP ini udah pernah dibongkar atau gimana ya, jadi kayak ngebug gitu, aku nggak tahu ya itu ya. Ini sensornya ini 13 megapiksel pakai Hynix ya, baru tahu Hynix ngeluarin kamera juga ya. Terus satunya ini kamera 8 megapiksel, ini kamera selfie ya, ini kameranya. Terus satunya ini ya, ini kamera tetap kurang kepake lah. Ini saya nonaktifkan ya, di custom ROM ini yang kamera depth ini saya nonaktifkan. Sebenarnya yang kamera depth ini tuh bisa dibilang 0,9 lah. Kenapa kok saya bilang 0,9? Karena ya angle-nya lebih besar dikit daripada yang Hynix bawaan ini. Saya pernah nyoba itu, iya lebih besar angle-nya, jadi kayak wide angle bukan ultra wide ya gitu. Nah, rekamannya maksimal bisa 4K gitu kan. Cuma yang selfie ya bentuknya di infinity apa 80, terus fokusnya juga infinity, belum bisa autofocus. Terus kalau dibuat untuk main sosmed dan lain-lain sih masih mumpuni ya, tapi kalian harus sabar karena ya kalian buka IG tuh nggak cepet-cepet banget ya, cuman masih bisa lah sekalian scroll tipis-tipis, apalagi kalau kalian yang RAM-nya di atas 3 GB gitu, nggak lemot-lemot banget kok, masih lumayan mumpuni. Saya cuma buka delay, nah masih lumayan kan, masih lumayan responsif lah, nggak nge-lag banget. Kita buka Chrome ya, ini Chrome agak lama ya. Untuk hasil kamera sendiri nanti saya kasih lihat hasil kameranya. Every day I miss you in the most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. 'Cause without you, it's like the ocean, I'm drowning in every single wave. Yeah, without you, I've got no focus, I'm fighting to just get through the day. And I keep falling, 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 and deeper in every single way. Yeah, I keep falling, 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 but without you there's no escape. Yeah, without you. Oke, segitu saja dari video saya. Mungkin saya akan membuat video mencoba untuk menggunakan HP ini secara sehari-hari ya. Apakah HP ini masih benar-benar bisa dipakai untuk di 2024 ini, apalagi yang varian terendah ya, yang RAM 3. Karena kan
ya zaman sekarang kan kalian pakai RAM 3 internal 32 GB kan udah bener-bener ngepas banget ya. Apalagi ya HP baru sekarang yang internalnya ada yang 256, 512, 128 gitu kan, yang harga 1 juta pun ada yang 256 gitu kan. Nah, apakah RAM 3 internal 32 ini masih mumpuni? Ya kan saya coba bikinkan videonya. Kalau yang di atasnya sih saya yakin masih bisa ya, kalau kecuali kalian tidak mempermasalahkan dengan internalnya, karena yang varian 4 GB atau 6 GB RAM-nya itu bener-bener enak ya. Saya tanya-tanya di forumnya juga, dia masih mumpuni sampai Android 14, cuman ya harus sadar diri aja, nggak bisa sekenceng HP-HP baru gitu. Paling ya kalau kalian compare-nya sama Realme C65 ya mirip-mirip lah gitu. Konklusinya, HP ini apakah masih layak? Masih layak dengan tanda kutip ya, tanda kutip, yaitu kalian terbiasa dengan minus-minusnya yang sudah dikasih gitu aja sih. Terus ya kalau kalian tidak berniat custom ROM, kalian bawaan dari Asusnya, HP ini mentok Android 10 ya. Bahkan sekarang kebanyakan aplikasi ya nggak semua sih, itu minimal Android 11 malah. Bawaannya dulu Android 8 gitu. Oke, sekian dari video saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.